Kekalahan itu bukanlah hal sederhana untuk diterima bagi Magnus Carlsen yang memang wataknya sulit untuk menerima kekalahan. Tapi kemenangan Hans Mokeniman di Sinquefield rupanya berbuntut panjang begitu Carlsen men-tweet potongan video pelatih sepak bola Jose Mourinho sebagai ungkapan adanya ketidakberesan dari kekalahannya itu yang tampaknya juga menjadi alasan ia mundur dari Sinquefield. Tidak berhenti di situ saja. Polemik berkembang semakin riuh ketika Hikaru juga menggarisbawahi adanya potensi kecurangan. Apalagi Hikaru juga menunjukkan bagaimana Hans Moke sepertinya kelabakan ketika menjawab pertanyaan Alejandro Ramirez dalam siaran seusai partai Hans melawan Ali Resia yang disebutnya tidak mencerminkan pecatur dengan level 2700. Dalam wawancara itu Alejandro memang mematikan mesin analisis engine sebagai perbandingan. Apalagi Hikaru juga menambahkan Hans pernah beberapa kali di-ban oleh Chess.com karena alasan kecurangan meski selanjutnya diklarifikasi oleh Hans jika itu terjadi hanya di online beberapa tahun lalu. Ada dua pandangan yang berbeda dalam kasus ini. Pertama tentunya asumsi dan persepsi subjektif seperti yang diutarakan Hikaru dan kedua adalah hasil dari prosedur pemeriksaan pemain di Sinquefield. Dalam satu komentar menarik yang muncul di Chess.com, kecurangan sepertinya sudah sedemikian canggihnya. Bisa saja dengan tombol yang dipasang di ujung dalam sepatu untuk mengirimkan data melalui internet ke engine pribadi yang hasilnya bisa dikirim kembali melalui Bluetooth. Tapi faktanya Hans Niemann telah dan selalu lolos dari pemeriksaan. Menyikapi kasus ini, pihak penyelenggara kemudian mensiasati dengan merilis siaran pertandingan yang dijeda 15 menit dari pertandingan. Dan seperti yang tercatat, di babak kelima Niemann bermain remis dengan Dominguez Leinir yang ratingnya 57 poin di atasnya. Untuk lebih jelasnya, kita ikuti bagaimana cerita kekalahan Carlsen atas Hans Niemann di Sinquefield. Ada perpaduan unsur Katalan dan Ninzo Hindu di sini. Tapi pilihan A3 Magnus tidaklah tepat. Karena nantinya putih akan memiliki bidak gantung di A dan C. Logikanya benteng ke C1 lebih solid namun pasif. Tapi Carlsen lebih suka C4 yang lebih aktif dan dinamis meski ketinggalan satu bidak. Sepertinya Carlsen cenderung memilih variasi-variasi yang tak jelas ujungnya dengan mengandalkan insting. Apakah mungkin lantaran Hans masih berusia 19 tahun dan memiliki rating sekitar 2700-an? Subvariasi benteng makan E4 masih saja bisa menang. Hitam lebih unggul meski ending yang tidak mudah.
kuda E5 yang kuat serta bidak G dan H yang terjaga sangat merepotkan putih. Kalau Raja Hitam mendekati bidak B yang mau promosi, Raja Putih malah terpisah jauh. Dengan keunggulan 1,6 poin sudah cukup memastikan kemenangan hitam. Sampai di sini penampilan Carlsen cenderung kurang istimewa dibanding Hans. Sisanya memang tidak sulit bagi Hans.
Carlsen di sini menyerah. Nah, sekarang bagaimana menurut Anda tentang partai ini?